Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Retno Anggulwigati. Ibu merupakan mahasiswa magang kependidikan Universitas Jenderal Sudirman, Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam perekonomian Indonesia. Akan tetapi, pada pertemuan kita yang pertama ini ya, kita akan membahas mengenai kebijakan moneter terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya apa sih yang akan kita pelajari? Nah, jadi yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengertian kebijakan moneter. Kemudian yang kedua, tujuan kebijakan moneter. Dan yang ketiga, instrumen kebijakan moneter. Ya, Ya, langsung saja ya kita masuk ke dalam materinya. Nah, yang pertama nih, ada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya pemerintah untuk mengendalikan perekonomian dengan menjaga dan memelihara nilai mata uang. Nah, kebijakan moneter ini mengatur kestabilan perekonomian melalui pengendalian jumlah uang dengan mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kebijakan untuk menambah uang yang beredar atau monetary expensive atau easy money policy diterapkan saat jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu kurang. Nah, sebaliknya nih, saat jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu berlebih, maka Bank Indonesia ini akan menerapkan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau yang disebut dengan monetary constructive atau tight money policy. Nah, kesesuaian jumlah uang beredar dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat akan menciptakan kestabilan perekonomian. Nah, untuk mengetahui mekanisme pengambilan keputusan kebijakan moneter itu dapat. Kemudian untuk slide selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia ini bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan dari nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah ini merupakan tingkat kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap harga-harga barang dan atau jasa yang ditunjukkan saat inflasi. Nah, menurut Lestari Ambarini pada tahun 2015, tujuan kebijakan moneter dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah bila diperluas ini memiliki tujuan nih sebagai berikut. Nah, yang pertama, mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Kebijakan moneter yang dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah ini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Nah, nilai rupiah yang stabil dapat menstabilkan harga dan inflasi. Nah, dengan kondisi tersebut, kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah ini dapat berjalan dengan baik. Hal tersebutlah yang dapat berdampak terhadap produktivitas pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target. Kemudian yang kedua ada menjaga kestabilan ekonomi. Nah, kestabilan perekonomian dapat terjadi saat pertumbuhan ekonomi ini berlangsung secara berkelanjutan. Nah, hal ini itu mengindikasikan bahwa harus terjadi keseimbangan antara pertumbuhan arus barang dan atau jasa dengan perputaran uang dalam perekonomian. Nah, jika pertumbuhan arus barang dan atau jasa sementara arus perputaran uang lambat, nah ini mengindikasikan bahwa jumlah uang yang beredar dalam masyarakat ini cenderung sedikit. Kemudian sebaliknya, apabila perputaran arus uang ini terus meningkat sementara pertumbuhan arus barang dan atau jasa itu rendah, berarti ada indikasi bahwa jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu cenderung berlebih. Nah, berkaitan nih dengan permasalahan yang tadi disebutkan, Bank Indonesia ini perlu mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, tindakan Bank Indonesia ini itu diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan arus barang dan jasa dengan tingkat perputaran uang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Nah, jika uang yang beredar
ini tidak kurang dan tidak berlebih, keseimbangan pertumbuhan arus barang dan jasa ini dengan perputaran uang akan tercapai. Nah, pada akhirnya keseimbangan tersebut mendorong adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga kestabilan perekonomian dapat diwujudkan. Kemudian yang ketiga, menjaga kestabilan harga. Nah, jumlah uang beredar dalam masyarakat ini berpengaruh terhadap tingkat harga yang berlaku di pasar. Jika jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan akan menyebabkan inflasi. Nah, inflasi ini akan berdampak pada menurunnya nilai mata uang karena daya beli uang akan menurun. Kemudian, yang keempat ada meningkatkan kesempatan kerja. Nah, jumlah uang yang beredar yang terkendali dan sesuai dengan kebutuhan itu akan mendorong kestabilan ekonomi. Nah, perekonomian yang stabil menimbulkan dampak positif bagi iklim investasi karena nantinya para investor itu akan tertarik berinvestasi di negara tersebut. Nah, pertumbuhan investasi ini secara signifikan membuka kesempatan kerja, misalnya melalui pendirian pabrik atau perusahaan baru yang membutuhkan banyak karyawan. Nah, berarti jika jumlah uang yang beredar itu terkendali, maka akan meningkatkan kesempatan kerja. Kemudian yang terakhir ada memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, kebijakan moneter yang dilakukan untuk mencapai nilai tukar yang stabil dan menguat itu akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nilai tukar yang stabil juga dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa, mengurangi impor barang dan jasa. Kemudian, kebijakan moneter dengan menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri secara sengaja atau yang biasa disebut dengan devaluasi ini juga berpengaruh terhadap neraca tersebut. Pada kondisi tertentu, devaluasi ini dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor. Penurunan nilai uang dalam negeri juga dapat mengurangi impor barang dan jasa. Nah, peningkatan nilai ekspor dan penurunan impor akan berpengaruh positif terhadap neraca perdagangan dan Kemudian untuk materi selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Tercapainya kebijakan moneter itu dapat diwujudkan melalui penggunaan instrumen-instrumen kebijakan moneter. Nah, Bank Indonesia memerlukan alat atau instrumen tertentu agar kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan kebijakan moneter dapat berjalan efektif dan efisien. Nah, berikut beberapa instrumen kebijakan moneter. Nah, yang pertama ada kebijakan diskonto. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Nah, pengurangan jumlah uang yang beredar dilakukan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga mendorong masyarakat untuk menyimpan uang di bank sehingga jumlah uang yang beredar itu akan berkurang. Kemudian sebaliknya, jika Bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunga untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, nah langkah ini itu akan mendorong masyarakat menarik uang yang ada di bank, dana yang ada di bank dan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan ekonomi yang lebih menguntungkan. Kemudian instrumen yang kedua ada operasi pasar terbuka. Nah, kebijakan operasi pasar terbuka ini dilakukan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga. Nah, contohnya ada surat obligasi dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, saat jumlah uang yang beredar itu lebih, Bank Indonesia ini akan menjual surat-surat berharga kepada masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar itu dapat dikurangi. Kemudian sebaliknya, saat jumlah uang yang beredar kurang mencukupi, Bank Indonesia itu akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual kepada masyarakat untuk menambah jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat.
Kemudian instrumen yang ketiga ada penentuan cadangan kas. Nah, penentuan cadangan kas atau cash ratio dilakukan Bank Indonesia dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang harus dimiliki bank umum. Jika Bank Indonesia menaikkan cadangan kas bank umum, berarti Bank Indonesia ini ingin mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kenaikan cadangan kas minimum mendorong bank umum menambah cadangan uang tunai dan mengurangi penyaluran dana kepada masyarakat yang berakibat jumlah uang yang beredar dalam masyarakat berkurang. Kemudian ada kebijakan kredit selektif. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan memberi persyaratan kredit yang ketat untuk memperoleh pinjaman dari bank. Ketidaktepatan pemberian kredit ini dapat menyebabkan inflasi. Dana yang dipinjam dari bank kepada masyarakat menambah jumlah uang yang beredar. Jika tidak digunakan untuk melakukan kegiatan produktif, dana tersebut ini justru dapat meningkatkan konsumsi masyarakat atas barang dan jasa yang nanti pada akhirnya akan memicu inflasi. Kemudian untuk instrumen yang terakhir ada imbauan moral. Imbauan moral dilakukan Bank Indonesia dengan memberikan saran melalui pengumuman, pidato, atau anjuran kepada masyarakat melalui media massa. Nah, imbauan moral ini ditujukan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan para pihak yang berkaitan langsung dengan dunia moneter. Nah, contohnya seperti apa? Seperti pelaku ekonomi, bank, dan lembaga. Ya, sekian ya dari materi pertemuan pada kali ini. Kita sudah membahas mengenai kebijakan moneter. Kita sudah membahas mengenai pengertian kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, dan ada instrumen-instrumen kebijakan moneter. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu mengenai kebijakan fiskal agar kalian mendapat gambaran seperti apa kebijakan fiskal, misal kemudian tujuan kebijakan fiskal, fungsinya, instrumennya, dan jenis-jenisnya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian selama masa pandemi agar kalian dapat belajar dengan maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.